Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Rival Vlog ya guys ya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya untuk di setiap hari-harinya cuy. Oke, untuk konten kali ini aku bakal bahas apa sih plus minus dari R15 V3 dan keluh kesahnya apa sih untuk R15 V3 ini. Karena banyak banget dari kalian atau aku setiap live TikTok itu kebanyakan pada yang bilang, "Bang, keluh kesah pakai R15 V3 itu apa sih? Terus plus minusnya apa sih untuk R15 V3?" Jadi di sini aku bakal bikinin videonya biar kalian nggak bingung lagi yang pada tanya gitu kan. Dan di sini sebelumnya aku minta maaf banget kepada kalian kalau aku videonya agak berisik atau gimana, karena aku lagi di pinggir jalan juga, di dekat jalan, jadi kalau berisik aku minta maaf sama kalian. Oke, kita langsung bahas aja dari apa ini, segi apa dulu nih. Kita bahas keluh kesahnya aja lah. Keluh kesah pakai R15 ini plus minusnya apa, kita bakal bahas di sini. Dari pemakaian plus minus dari ori dari Yamaha itu apa sih, aku bakal bahas minusnya dulu. Untuk R15 V3 ini, untuk minusnya menurut aku di bagian rantai. Tapi nggak tahu produk dari atau motor dari kalian yang R15 V3 yang lain apakah sama seperti yang aku dapat. Untuk R15 nya rantainya itu gampang kendor atau gampang mulur lah. Nah, tapi di sini aku udah ganti aftermarket pakai mereknya TK Racing dan gearnya pakai Triple S. Tapi menurut aku ya is oke lah. Untuk rantai cuman kita ganti aja, tapi ya lumayan juga sih harganya. Menurut aku untuk minusnya itu aja sih. Dan apalagi ya, untuk minusnya sebenarnya kayaknya itu aja. Tapi kita sambil lanjut bahas aja kelebihannya. Ntar kalau aku keinget ada minus apa lagi, aku bakal bahas. Untuk bahas untuk keseharian ya, untuk motor harian, karena ini juga motor aku motor harian. Aku bahas untuk harian plus minusnya apa aja. Di sini aku bakal bahas plusnya dulu. R15 ini untuk harian enak gak sih? Menurut aku untuk R15 ini cocok juga buat harian, karena yang satu pertama itu BBM-nya irit banget untuk BBM-nya. Yang kedua, terus dari segi perawatan itu kayak untuk harian kan juga harus butuh perawatan juga ya kan. Dari perawatan juga masih oke, masih gimana ya, dibilang murah juga untuk perawatan R15 V3 ini. Jadi ya untuk perawatan masih oke lah, masih nggak yang mahal gitu. Untuk perawatan ya cuman kita perlu ganti oli sama servis rutin aja, selebihnya udah sih, intinya itu untuk dari perawatan. Terus kita bahas minusnya. Untuk harian, minusnya apa sih? Cocok gak sih untuk harian? Menurut aku antara cocok dan tidak, karena kalau cocoknya ini kan BBM-nya irit, jadi ini masih oke lah untuk harian untuk BBM-nya. Tapi minusnya R15 V3 ini menurut aku dan pengalaman user yang lain, itu R15 ini posisi ridingnya nunduk banget, yang nggak terbiasa sama posisi motor yang nunduk, atau bisa dibilang motor 150 cc paling pegel lah, paling nunduk gitu. Jadi kalau kalian nggak terbiasa bisa kurang enak gitu, untuk posisi ridingnya, karena disitu sangat pegel. Dan apa ya, kalian bakal, kalau nggak terbiasa, punggung itu bakal sakit dan lengan itu bakal sakit karena nggak terbiasa. Soalnya ini posisi ridingnya sangat pegel sekali dibanding motor yang lain. Terus minusnya lagi, untuk kalian tinggi badan yang masih di bawah 160, menurut aku kurang cocok, karena posisi jok ke bawah itu lumayan tinggi. Jadi untuk yang tinggi badannya 160 ya mau beli juga nggak masalah, kita nggak melarang untuk membeli. Tapi untuk tinggi badan 160 ke bawah itu bisa dibilang masih jinjit. Bahkan kalau yang sekitar 150-an itu masih bisa bilang kurang nyaman karena jinjit dan bisa
bahaya juga kalau nggak bisa ngimbanginnya gitu. Untuk posisinya terlalu tinggi jadi kurang enak kalau yang nggak napak. Tapi untuk yang tingginya 170 ke atas seperti aku itu masih oke lah. Aku itu tingginya sekitar 170-an, 170 berapa aku kurang tahu juga. Tapi di sini posisi ridingnya aku itu masih napak, kakinya itu masih napak semua gitu. Kanan kiri itu masih napak semua. Tapi untuk yang di bawah 160 mungkin jinjit lah, jadi kurang nyaman. Tapi terserah kalian mau tetap beli atau enggak. Kalian, ini aku bahas seperti ini buat kalian yang bingung atau yang apa ya, penasaran aja sih R15 itu kayak gimana, plus minusnya apa. Yang pengen beli R15 tapi bingung sama masih ragu, bisa cek video ini gitu. Kita bakal bahas seperti itu dari apa tadi untuk harian. Oke, iya kan, dari harian udah aku bahas plus minusnya, cocok atau enggaknya sesuaiin aja sama kalian. Apakah kalian siap dengan motor yang pegel, posisi ridingnya nunduk seperti ini? Apakah kalian siap? Kalau siap is oke, kalian beli juga nggak apa-apa. Karena dari motor ini yang menurut aku pegel, tapi untuk harian itu enaknya di BBM-nya irit. Karena ya selama pemakaian aku itu untuk 1 liter bisa di 40 km ke atas, bisa 43 bahkan 45 gitu. Jadi menurut aku untuk sport 150 cc ini BBM-nya menurut aku irit banget gitu coy. Jadi gimana nih, kalian apakah tetap pengen beli R15 atau enggak? Kita bahas dari segi tampilan. Tapi kalau segi tampilan gimana ya? Apakah kita perlu bahas? Karena yang namanya selera orang itu berbeda-beda cuy. Jadi kalau semisal aku bilang bagus, ada yang nggak suka, sama aja gitu. Karena setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Tapi aku bakal tampilin, bakal videoin dari segi depan, samping, biar kalian lihat bagus atau enggak, itu sesuaiin sama selera kalian. Kalau menurut aku ya bagus sih untuk R15 V3 ini. Kalau aku nggak suka, kenapa aku beli gitu kan dulu. Jadi di sini aku bakal lihatin bagian-bagian dari samping untuk R15 V3 seperti ini. Ini bagian samping kanan R15 V3 seperti ini. Terus di bagian depannya seperti ini, kalian bisa lihat menurut kalian bagus atau enggak, bisa menilai sendiri lah. Soalnya yang namanya selera nggak bisa disamakan. Terus di bagian kiri kita lihatin untuk bagian kiri seperti ini, menurut kalian bagus atau enggak. Nah untuk bagian kiri seperti ini. Terus kita lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang seperti ini. Kalau dari tampilan belakang, gimana menurut kalian? Apakah tampilannya oke atau tidak? Coba kalian kasih apa ya, kasih penilaian untuk R15 V3 ini bagus atau enggak. Untuk bagian kokpit atau bagian stang, nih seperti ini bagian stangnya. Untuk bagian stang seperti ini, speedometer sudah full digital. Jadi menurut aku untuk fiturnya udah lumayan oke untuk R15 V3 ini, karena udah full digital. Kita hidupin. Nah itu udah full digital, semua pakai layar gitu cuy. Gimana menurut kalian, apakah bagus untuk R15 V3 ini? Gimana menurut kalian? Kalian masih bingung atau enggak? Karena kita udah bahas dari segi kelebihan kekurangan, dari perawatan juga udah aku bahas juga kan tadi. Untuk perawatan masih oke, murah juga untuk spare partnya, mudah juga untuk cari spare part orinya. Jadi kita untuk perawatan R15 V3 ini nggak ada yang ribet gitu, masih oke lah untuk motor harian dan motor apa ya, motor buat konten juga oke gitu. Soalnya motor aku ini nggak cuman buat konten, tapi di sini aku juga buat harian juga. Ini motor yang multifungsi gitu. Aku buat nongkrong, buat konten, buat apapun aku juga pakai motor ini gitu cuy. Gimana? Kalian masih bingung atau enggak? Atau tetap pengen beli R15 atau pengen berpaling ke motor lain gitu? Karena ya menurut aku dari segi minus, dari plusnya ini, minusnya cuman itu sih. Dari R15 V3 itu posisi ridingnya tinggi dan posisi
ridingnya ini kurang nyaman karena terlalu nunduk gitu. Dan minus dari Yamaha-nya menurut aku cuman di rantai aja sih. Mungkin Yamaha bisa untuk apa ya, bisa memperbaiki di bagian rantai biar lebih awet atau gimana lah. Soalnya barang yang aku dapat, motor yang aku dapat itu rantainya kurang bagus, tapi nggak tahu R15 yang lain apakah sama seperti aku atau enggak. Coba user R15 apakah sama seperti aku atau enggak. Dan dari minusnya cuman itu aja sih. Dari minusnya sedikit menurut aku nggak yang terlalu banyak. Segi plusnya juga menurut aku sangat menguntungkan banget gitu. Jadi gimana, saran aku kalau emang kalian berminat bisa beli R15 V3, tapi untuk R15 V3 ini udah nggak produksi lagi. Yang udah produksi, yang tahun-tahun sekarang produksi itu udah R15 V4. Jadi mau nggak mau kalian kalau pengen R15 V3 ini belinya bekas atau second gitu. Kalau beli bekas ya lebih dicek-cek lagi untuk barangnya, karena yang namanya motor bekas takutnya nggak kerawat sama sebelumnya. Jangan terlalu tergiur sama yang harga murah, takutnya dapat yang kurang bagus atau banyak minusnya. Kalian walaupun dapat harga murah tapi lebih dicek lagi barangnya seperti apa gitu. Oke, itu aja sih untuk pembahasan R15 V3 ini plus minus dan keluh kesah untuk keseharian pakai R15 ini itu apa, aku udah bahas tadi. Mungkin segitu aja lah ya coy untuk konten kali ini, konten singkat kali ini mungkin segitu aja. See you next video. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you, bye bye. Jika kalian suka dengan konten aku kali ini, kalian tahu kan harus ngapain, dan jangan lupa share juga kepada teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian suka dan ikut support channel aku ini agar makin berkembang untuk ke depannya cuy. Oke, gitu aja lah ya. See you, bye bye. Thank you sudah nonton dari awal sampai akhir.